Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Indah Zuliansari. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan konsep motivasi. Yang dimana untuk yang pertama kali saya ingin menjelaskan apa sih itu motivasi. Nah, motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghadapi kegagalan dalam hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimana motivasi yang bersifat intrinsik ini adalah motivasi yang manakalanya sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang itu termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan suatu pekerjaan bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seseorang melakukan hobinya atau kesukaannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakalanya elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi, seperti status atau kompensasi. Nah, motivasi ini juga terdiri dari definisi motivasi. Apa sih motivasi? Motivation memiliki definisi sebagai proses yang menjelaskan tentang intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai adanya tujuan. 3 elemen utama dari motivasi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang untuk berusaha, sementara arah berhubungan dengan pengaitan upaya kepada arah dan tujuan yang menguntungkan organisasi dan mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. Ketekunan merupakan ukuran mengenai beberapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Nah, konsep motivasi telah berusaha dikembangkan oleh banyak sekali orang, dan beberapa teori yang paling terkenal tentang mengenai motivasi antara lain yaitu teori dari hierarki kebutuhan, teori X, dan teori Y. Teori terdiri dari 2 faktor, yaitu kebutuhan McClelland, teori evaluasi kognitif, teori penentuan tujuan, teori MBO, teori efektivitas diri, teori penguatan, dan teori keadilan. Akan tetapi, dalam kenyataannya perlu adanya peranan konsep-konsep ini ke dalam aplikasi praktis. Untuk selanjutnya yaitu teori awal tentang motivasi, yang dimana banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksud untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia, dan manusia akan menjadi seperti apa dan akan bagaimana. Landy dan Baker membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi ini menjadi 5 kategori, yaitu teori kebutuhan, teori penguatan, teori keadilan, teori harapan, dan penerapan sasaran. Nah, teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang yang memulai dorongan dari tingkatan terbawah
5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat yang paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang sangat penting. Kebutuhan fisiologisnya yaitu rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rasa aman, yaitu merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, yaitu berafiliasi dengan orang lain, diterima dan dimiliki. Kemudian kebutuhan akan penghargaan, yaitu berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan kognitif yang mana tentang mengetahui, memahami, dan menjelajahi kebutuhan estetik, keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri, mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Bila makanan dan rasa aman sulit diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang signifikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektualnya. Jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah, karya seni dan karya ilmiah tidak akan tumbuh subur dalam masyarakat yang keanggotaannya masih harus bersusah payah dalam mencari makan, perlindungan, dan juga rasa aman. Sementara teori motivasi Herzberg yaitu ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasannya. 2 faktor ini disebutkan faktor higienis atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau yang biasa disebut dengan faktor intrinsik. Faktor higienis memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasannya, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasannya, yang termasuk di dalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan, tingkat kehidupan, atau prestasi tadi ya. Kemudian yang A, maintenance factor adalah faktor-faktor yang memelihara yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badania. Kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-menerus karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah terpenuhi. Apabila setelah mencapai kebutuhan 100 akan kembali ke awal lagi. Kemudian untuk yang motivation factor yaitu yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu perasaan sempurna dan melakukan pekerjaan. Faktor motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang berkaitan langsung atau secara langsung dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi Fromm, yang dimana tentang cognitive theory of motivation yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaannya itu sangat atau dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen. Yang pertama, ekspektasi atau harapan, yang dimana keberhasilan pada suatu tugas instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan
outcome tertentu. Kemudian yang kedua itu valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau juga negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya untuk menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.